Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Tahukah saudara bahwa Minggu berasal dari kata Domingos, artinya hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Sebab hari Minggu, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, umat Kristen beribadah di hari Minggu, sebab Tuhan Yesus yang mati bangkit di hari Minggu. Haleluya. Siapa muji Tuhan? Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah mati buat kami, Engkau telah bangkit buat kami supaya kami yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal, boleh kembali kepada Bapa, menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan hari ini kembali beribadah, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini saudaraku, anak Allah, Yesus namanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau yang telah mati, Kau telah bangkit, dan kami puji-puji nama-Mu. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hidup dan Kau memerintah, Kau berdaulat, Engkau berkuasa. Dan kami datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh,
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Katakan, Yesus kami puja Engkau. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kau Tuhan ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuita tamu. Mari sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami penuhi tahta-Mu dan pujian kami. Sembah dan puji nuita tamu, oh Tuhan. Sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Raja segala raja, Kau yang berkuasa, Kau yang memerintah, Kau yang berdaulat ya Tuhan. Kerajaan-Mu kerajaan segala abad, untuk seterusnya dan selamanya. Engkau berkuasa, kami memuji-Mu. Layaklah Kau Tuhan menerima penyembahan kami. Kau Yesus Tuhan kami muliakan. Sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja.
Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan, kiranya segala pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biar setiap kami hari ini boleh mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami boleh diubahkan, dikuatkan, diberikan pengharapan baru. Bahkan kami dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan oleh karena kuasa-Mu yang ajaib. Mari Tuhan, biar kuasa kebangkitan-Mu terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus urapi kami untuk mengerti firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kami semua. Kuduskan dan pakai hamba-Mu menjadi saluran yang bersih murni bagi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu semua. Doa saya tentunya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan ya. Pada kesempatan ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua siap menerima berkat dan lawatan Tuhan ya. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Dia Hidup dan Berkuasa. Saudara, pada Jumat Agung yang lalu kita sudah pelajari bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi Dia menggantikan kita sepenuhnya. Dosa kita diampuni. Karena apa? Karena Dialah yang menjadi dosa bagi kita semua. Dia tanggung semua kesalahan kita, kutuk kita di kayu salib dipikulnya, luka kita disembuhkannya. Semua yang seharusnya adalah tanggung jawab kita atau apa yang harus kita tanggung dipindahkan kepada dirinya. Itulah salib Kristus. Ya, bukan keadilan yang dihapus, tetapi dibayar lunas dengan tubuh dan darahnya yang terpaku tercurah di kayu salib bagi kita semua. Itulah kasihnya yang sempurna buat kita semua. Pengorbanannya di kayu salib menggantikan kita semua. Tanpa kematian tidak ada pengampunan. Tanpa kebangkitannya, kematian menjadi tidak berarti banyak karena tidak ada keselamatan di balik semua itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 juga dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Semua pemimpin agama kita tahu mati ya, dikuburkan, ada kuburnya dan tidak bangkit saudara. Mereka meninggalkan pesan moral. Ya tentu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada juga yang tidak baik. Kita tahu semuanya itu ya. Tidak ada seorang pun yang bangkit dari kubur, apalagi naik ke surga. Semua menjadi semoga dan relatif. Iman menjadi semoga, kiranya, ya kalau boleh gitu, kalau enggak boleh yang enggak. Kenapa? Karena tidak punya jaminan saudara. Jumat Agung sudah membuktikan kepada kita bahwa kematian Kristus sebagai manusia menebus dosa kita di kayu salib. Dengan tubuh dan darahnya dia membayar segala dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Ya, dia berkorban menggantikan kita. Dan pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat kita baca bersama-sama juga. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, inilah perbedaannya. Bahwa Kristus itu bukan cuma pemuka agama, pemimpin agama yang mati dan akhirnya dikuburkan. Tetapi ya, kebangkitannya membuktikan kepada kita. Yang pertama saudara, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Ya, dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit, dia hidup. Kubur kosong saudara. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari kitab Injil ini mencatat dengan sama bagaimana orang-orang menjadi saksi datang ke kubur Yesus dan kubur itu kosong. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang
kerajaan Allah. Saudara, kalau katanya orang pingsan, gak mungkin dia dikuburkan. Gak mungkin juga dia ditusuk lambungnya keluar air dan darah. Gak mungkin juga dia akhirnya dikafankan, ya. Tetapi Yesus benar-benar mati bagi dosa kita semua, dan dia benar-benar bangkit. Kenapa? Dia bukan bangkit cuma bangun, duduk, melek, lihat mati lagi, begitu bukan, saudara. Tetapi selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan dirinya dan dia berbicara, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Kefas atau Simon Petrus, kepada para murid, bahkan lebih dari 500 orang sekaligus. Mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Bahkan kita tahu ada satu murid Yesus yang namanya Thomas, yang tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya katanya ke lubang paku dan ke lambung Yesus. Thomas juga dijumpai oleh Yesus dan mencucukkan jarinya ke tangan, ke lubang paku dan ke lambung Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini menurut psikologis, kata para ahli, memberikan semangat kepada para murid. Sehingga mereka tahu, oh Yesus bangkit, benar dia hidup. Sampai akhirnya murid-murid yang tadinya takut bersembunyi, mereka jadi berani. Mereka memberitakan Injil, mereka menyampaikan tentang kerajaan Allah, mereka menyampaikan bahwa Yesus hidup. Yang kita tahu sebenarnya mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Saudara, itu bukti yang pertama bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus bukan pengajar agama, Yesus bukan pemimpin agama yang mati dikubur dan selesai. Bukan, apalagi Yesus minta didoakan supaya bisa masuk surga, tidak. Tetapi Yesus bangkit dan hidup. Dia benar adalah Allah yang hidup, ya, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia berasal dari sana, saudara. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas segalanya. Dalam Matius 28 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow, dahsyat ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia berjumpa dengan murid dan menyampaikan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dalam Filipi 2 ayat 9-11 firman Tuhan juga berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkuasa atas segalanya, saudara. Kuasa apa saja yang bisa kita nikmati, kita alami, kita terima? Yang pertama, saudara, kuasa Kristus untuk mengampuni dosa kita. Dalam Lukas 5 ayat 24 dikatakan, yang A saja, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kenapa dia berkuasa mengampuni dosa? Karena dia tebus dengan tubuh dan darahnya sendiri, saudara. Ya, Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Walaupun mungkin kita adalah orang yang jahat, yang tidak baik, pendosa yang kelas kakap sekalipun. Dosa kita merah seperti kirmisi kain kesumba. Tuhan ampuni kalau kita mengaku dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan buat kita menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Dia akan sucikan kita dan jadikan kita pribadi yang baru di dalam dia. Kuasa Tuhan yang berikutnya adalah dia berkuasa menyelamatkan kita. Kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
selamatkan. Namanya siapa? Nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Tadi kita sudah baca dalam Matius 28 ya saudara ya. Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan kita. Tidak ada keselamatan lagi yang lain di tempat lain atau melalui siapapun juga. Keselamatan hanya di sini dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus. Yesus berkuasa juga menjadikan kita ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita terima Dia dalam hidup kita. Untuk Dia menjadi Tuhan dan Raja kita, memimpin hidup kita. Maka kita akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Ya, Yesus juga berkuasa untuk menguduskan kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kita baca bersama. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya saudara. Kristus mati ganti kita. Dia menguduskan, Dia mengampuni kita, Dia menyelamatkan kita, Dia mengubahkan kita menjadi baru. Dan Dia menguduskan seluruh kehidupan kita. Ya, bahkan Dia mengubah kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dan saudara, ada hal yang istimewa. Yesus berkuasa untuk membawa kita kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana itu saudara? Di rumah Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan Dia akan datang kembali menjemput kita. Supaya di tempat di mana Yesus berada, nanti kita pun berada. Kenapa saudara? Karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kebangkitannya saudara, membawa kita dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dia mengampuni, Dia menyelamatkan, Dia mengubahkan, Dia menguduskan kita. Bahkan Dia mempersiapkan satu tempat dalam kekekalan, yaitu di rumah Bapa bagi kita semua yang percaya. Tuhan yang berkuasa atas segalanya bukan hanya nanti, tetapi sekarang juga saudara. Saudara, kita tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus atas segalanya bukan hanya untuk nanti, tetapi saat ini kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya yang memberikan kekuatan perubahan dalam hidup kita. Dia Allah yang berkuasa, kita tahu. Dia bisa mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Dia yang melepaskan orang yang kerasukan. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia memberi makan 5.000 laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Dan tidak dihitung berapa banyak yang bawa bungkusan mungkin. Ya, dan sisanya berapa bakul? 12 bakul, betul. Ya, Dia juga yang bisa meredakan badai. Dia yang berjalan di atas air. Dia yang mencelikkan yang buta, menyembuhkan yang lumpuh. Perempuan yang pendarahan 12 tahun sudah putus asa, disembuhkannya. Bahkan Dia membangkitkan anak Yairus yang mati. Lazarus yang sudah 4 hari mati membusuk pun Dia bangkitkan kembali. Saudara, kuasa Tuhan Yesus itu lebih dari semuanya. Dan kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Oleh karenanya pada saat ini saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah yang hidup. Dan Dia berkuasa atas sorga, atas bumi, di kolong langit, di atas langit, bahkan atas segalanya. Dia Allah yang berkuasa. Saat ini saudara, kuasa kebangkitannya sanggup membangkitkan dan memulihkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia saudara. Kita memiliki Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong. Dia juga adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, yang selalu menyertai kita. Bahkan dikatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Saat ini,
dalam perayaan hari kebangkitannya. Apa yang menjadi masalah kita, saudara? Adakah kita mengalami masalah yang terlalu besar di dalam hidup kita? Yang mungkin kita pikir sudah tidak bisa kita atasi lagi. Yang sudah lebih lagi dan tidak mungkin ada yang bisa menolong. Benar, saudara. Mungkin diri kita sudah tidak bisa menolong. Tidak ada seorang pun manusia bisa menolong. Tapi hari ini ada pengharapan yang baru, yaitu Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Ya, apa yang menjadi pergumulan kita? Sakit penyakit. Mungkin kita punya masalah sakit jantung, ginjal mungkin, kanker, atau sakit-sakit yang lain yang parah. Dengar baik-baik. Bahkan Lazarus yang sudah mati membusung 4 hari sekalipun, Tuhan sanggup bangkitkan. Kalau kita percaya, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, saat ini kita datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesusahanmu, datang pada Tuhan. Tuhan rindu untuk menjamah engkau. Tuhan rindu untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang sungguh hidup dan berkuasa. Dan dia ada saat ini. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir. Minta tolong kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu? Sakit penyakitmu, pergumulanmu ya. Atau mungkin kalau engkau sering merasa gagal dan tidak beruntung dalam hidupmu. Kau merasa kau kurang diberkati. Punya masalah dengan ekonomi. Masalah di kanan kiri, depan belakang. Utang, cicilan dan lain-lain. Tuhan Yesus sanggup tolong engkau. Asal kau ikuti aturan yang Tuhan mau. Datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Akui segala kesalahan, dosa, pelanggaranmu. Sehingga Tuhan sanggup menolong engkau. Mungkin ada engkau yang merasa dirimu sudah tidak berarti. Kau terlalu berdosa. Kau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar, Yesus sudah mati bagimu di kayu salib. Yesus mengasihi engkau. Bahkan Yesus sudah membuktikan. Dia membayar segala dosa kesalahanmu dengan tubuh dan darahnya sendiri. Yesus mengasihi engkau. Ya. Atau mungkin ada engkau yang dikecewakan, diabaikan. Kau yang mengalami kepahitan, kebencian, ada dendam dan lain-lain. Hari ini datang pada Tuhan. Tuhan akan membebat hati yang luka. Tuhan akan memulihkan hati yang luka. Tuhan akan membebat. Bahkan Tuhan akan memberikan hati yang baru bagi kita semua. Pada hari ini, ketika kita merayakan hari kebangkitannya, baiklah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bukan cuma beribadah. Saudara bukan cuma mendengar dari YouTube. Tetapi saudara sungguh datang di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tempatmu. Di tempat dudukmu. Tuhan ada di rumahmu. Tuhan ada di tempat di mana engkau berada. Mari datang pada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan. Biar dia Allah yang berkuasa. Kuasanya dicurahkan bagi kita semua. Dia sanggup menolong kita. Kenapa? Karena dia sungguh Allah yang hidup. Dan dia Allah yang berkuasa buat semuanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kau sudah membuktikan Tuhan Yesus. Bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Kau yang bangkit dari antara orang mati bagi kami semua. Kami percaya bahwa engkau sungguh Allah dan tidak ada yang seperti engkau. Dan engkau Allah yang hidup. Kau mati memang untuk menebus setiap dosa kami. Tetapi pada hari yang ketiga engkau bangkit dari antara orang mati. Untuk memberikan hidup bagi kami semua. Untuk memberikan pengampunan, keselamatan, pemulihan, pengudusan. Bahkan oleh bilur-bilurmu engkau menyembuhkan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersahati berdoa bersama dengan seluruh umatmu dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap sakit penyakit yang kami alami. Segala sakit penyakit, mungkin sakit jantung, ginjal, paru-paru, mungkin sakit darah tinggi, atau sakit gula, sakit apapun yang sedang kami alami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu di kayu salib, engkau menanggung setiap sakit penyakit kami. Dan oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kau yang berkuasa menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang pendarahan, yang kusta.
Bahkan semua Engkau sembuhkan. Yang mati pun Kau bangkitkan kembali. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, memulihkan kami Tuhan. Kami yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah hubungan, baik kehidupan, pekerjaan, bahkan mungkin kami banyak mengalami ketidakberuntungan, kemalangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semuanya. Biar Tuhan tolong kami. Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan. Berkat-Mu Engkau curahkan buat kami. Sebelumnya kami juga minta ampun kalau mungkin ada banyak hal yang kami lakukan. Ada kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Kami mohon ampun Tuhan. Sucikan kami, jadikan kami baru. Jadikan kami ciptaan yang baru karena Engkau berkuasa mengampuni dosa kami. Karena Engkau berkuasa menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan. Menjadikan kami baru di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya mulai hari ini dan seterusnya kami akan hidup dalam anugerah-Mu, kami akan hidup dalam perlindungan-Mu, kami akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ada kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami terima dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami ini Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang bekerja. Buat supaya kami terus semakin mengenal Engkau. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kami terus mencari Engkau. Karena ketika kami mencari, kami mendapatkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, yang bangkit, yang berkuasa atas kami semua. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Kita akan menerima perjamuan kudus yang akan mempersekutukan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Kita menjadi satu di dalam Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi satu dengan seluruh gereja Tuhan. Menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Mari sama-sama kita ambil roti dan anggur, dan sebelum kita memakan meminumnya, kita berdoa memohon Tuhan sendiri yang melayakkan kita dan menguduskan kita, supaya kita boleh menerima berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Bapa Surgawi, terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu, dan kami juga bersyukur kalau saat ini kami boleh diizinkan menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti ini dan minum anggur ini Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Darah Kristus basuh kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Melalui perjamuan ini kami menerima anugerah Tuhan yang sempurna. Sehingga kami semua dipersekutukan dengan Tuhan. Bahkan menjadi satu tubuh Kristus bersama dengan seluruh umat-Mu. Di mana Kristus adalah kepala dan kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima perjamuan ini. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan roti ini dengan percaya, dengan iman. Kita menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan juga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dengan menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sehingga melalui roti dan anggur yang kita terima saat ini, kita sungguh dipersekutukan dengan Tuhan. Dan kita menjadi satu di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan ini. Terima kasih
Karena melalui perjamuan ini kami percaya dengan iman kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kami semua. Dan saat ini kami juga merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau bangkit dari antara orang mati karena Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu kami boleh menjadi satu di dalam Engkau, bahkan kami boleh dipersatukan dengan seluruh tubuh Kristus, gereja Tuhan di muka bumi ini menjadi satu tubuh Kristus di mana Engkau adalah kepala. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi hidup kami semua. Dan kami percaya Tuhan Kau berkuasa. Kau yang akan menuntun gereja-Mu untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu. Untuk kami boleh menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini juga kami percaya yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan, yang berduka Engkau berikan kelegaan, sukacita yang baru, bahkan yang mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, Tuhan berikan jalan keluar, bahkan saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, biar pada saat ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Roh Kudus terus penuhi kami semua. Pimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu, berikan terus kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari boleh semakin melekat kepada Tuhan. Dan hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh pengurus BPP, Dewan Pendiri, demikian juga dengan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, pengurus di daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahkan gembala-gembala pejabat-Mu, seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia, Tuhan berikan kami hati yang baik, berikan kami hati yang taat, berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan, supaya kami menggenapi amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan kota kami. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, pimpinan daerah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan semua RT RW, semua Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh yang takut akan Allah. Sehingga bangsa ini boleh tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami sejahtera. Indonesia akan mengalami pertolongan Tuhan. Khusus di masa-masa krisis ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sehingga dampak dari perang pun dapat diatasi. Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Indonesia tidak mengalami krisis minyak dan lain-lain. Karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami tutup ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus. Dalam kuasanya yang ajaib. Dan terimalah juga penyertaan, kuasa, kemenangan, sukacita, tuntunan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang menyertainya, apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Selamat merayakan hari kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati.